baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita setiap saat dan selalu menghiasi hati kita, diri kita dengan Al-Quran. Amin. Baik, acara ini dilanjut. Kami sangat menghimbau ya buat semua peserta, teman-teman di sini, khususnya yang ikhwan, yang cowok, yang putra, untuk on cam ya, agar bisa lihat wajah-wajah munawwir, wajah ganteng kalian semua ya. Kan misal yang on cuma 3 orang ini kan agak gimana kayak gitu ya Ustaz, rasanya ya Ustaz. Biar makin unggul lah. Oke, langsung saja. Ini insyaallah kita akan menginjak ke sesi inti, yaitu materi insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sholihin. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk membacakan biografi beliau dulu ya. Oh ya, sebelumnya Ngaji Budaya ini izin memperkenalkan acara dulu ya. Ngaji Budaya ini itu merupakan salah satu acara yang diadakan oleh LKI Fisik UNS, yang acara ini itu berbentuk kajian kepemudaan yang tujuannya itu kurang lebih adalah untuk apa? Untuk merangkul mahasiswa fisik khususnya dan seluruh masyarakat umum agar apa? Agar tetap memiliki taklim atau kajian Islam yang berkelanjutan dengan tema yang maksudnya itu temanya kekinian kayak gitu. Jadi biar mahasiswa fisik khususnya dan masyarakat umum itu tetap terdidik gitu, tetap terdidik dengan keislaman, dan keislamannya itu juga relevan dengan zaman sekarang kayak gitu. Nah, kali ini di Ngaji Budaya sore hari ini insyaallah kita bakal mengangkat temanya adalah metamorfosa iman menyambut Ramadan. Nah, kenapa sih kok menggunakan diksi metamorfosa iman? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, nanti nggak dapat apa-apa. Enggak. Kenapa? Karena ini menurut kami, karena iman itu merupakan hal yang sangat menentukan sosok seseorang itu untuk beribadah kepada Allah, termasuk salah satunya itu bagaimana sikap dia itu dalam menyambut Ramadan. Nah, contohnya adalah iman para sahabat. Iman para sahabat itu membuat para sahabat itu menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Bagaimana perkataan dari Ibnu Rajab yang mengatakan bahwa kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan wa yad'una sittata ashhur ba'dahu ayyataqabbalahum. Seperti itu, bahwa para sahabat itu berdoa agar dipertemukan kepada bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan, dan setelah bulan Ramadan itu berdoa lagi 6 bulan agar amalan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini loh, saking kayak gimana kualitas imannya sahabat itu membuat mereka itu sedemikian gitu terhadap bulan Ramadan, saking istimewanya. Nah, oleh karena itu insyaallah pada sore ini kita bakal membahas gimana secara moles iman gitu, meskipun mungkin kita itu nggak bisa level imannya itu setara dengan sahabat kayak gitu, tapi paling kita berikhtiar untuk memiliki kualitas keimanan sebaik-baiknya. Dan insyaallah sore ini bakal dikupas habis oleh Ustaz Muhammad Sholihin. Beliau merupakan saat ini merupakan saya bacakan dulu ya. Aktif mengelola masjid, majlis mujahadah atau pengajian, dan madrasah Al-Hikmah Boyolali, masuk tetap kajian Islam dan tasawuf di beberapa tempat sejak tahun 1997. Kemudian juga pengasuh berbagai majelis ta'lim Ahlussunnah wal Jamaah di Boyolali, dan masih banyak banget aktivitas beliau. Lebih dari itu, beliau juga udah nulis buku nih. Di antaranya adalah menjadikan diri kekasih ilahi, nasihat dan wejangan sebagai Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ada juga buku yang judulnya The Miracle of Salat. Kemudian ada juga buku keajaiban haji dan umroh, dan ada lagi, masih banyak lagi buku-buku beliau. Jadi dengan itu insyaallah beliau sangat capable untuk membahas ini. Oke, tanpa berpanjang kalam, waktu dan tempat langsung kami berikan kepada Ustadz Muhammad Sholihin untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Saya tertarik dengan kajian sore hari ini yang diberi label ngaji budaya. Jadi menyambut Ramadan, tetapi label pengajiannya adalah ngaji budaya. Artinya bahwa penyambutan Ramadan itu memang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika menyambut Ramadan, maka kita ini dianjurkan untuk menyambut dengan hati yang bahagia. Sehingga disampaikan di dalam salah satu kalimat, man faraha bi dukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia ketika masuknya bulan Ramadan, dia berbahagia karena datangnya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk ke neraka. Ini satu kenikmatan tersendiri. Semoga upaya kita pada sore hari ini dengan ngaji budaya sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai rasa bahagia menyambut bulan Ramadan yang insya Allah Selasa nanti sudah masuk ke sana. Ini doa kita. Nah, jadi kebahagiaan ini penting. Man faraha, barang siapa yang bahagia. Ini dalam istilah Jawa tidak hanya dalam bentuk senang, tetapi yang namanya bahagia ini sesuatu yang sangat mengesan. Sehingga para sahabat sampai mengartikan bahwa seandainya 1 tahun itu Ramadan sepenuhnya, maka itu akan dijalani dengan suka hati, dengan rasa senang. Itu beda dengan kita. Kita ini masuk Ramadan mungkin awalnya senang, pertengahan mulai terasa agak rekoso atau merasa agak susah. Nanti kurang seminggu dari Lebaran kita ini sudah tidak lagi berpikir tentang Ramadan. Justru kita syukur kita bukan karena selesai Ramadan, tetapi syukur karena sudah mau Lebaran. Ini tentu sikap-sikap yang harus kita kaji ulang, harus kita perhatikan ulang. Kenapa kita ini sangat senang berpisah dengan Ramadan, justru senangnya dengan Lebaran. Bahkan pada sebagian masyarakat kita ini sebelum masuk Ramadan pun justru persiapan yang dikemukakan adalah persiapan untuk lebarannya, bukan menyambut Ramadannya. Ada juga cara-cara budaya menyambut Ramadan yang tentu mungkin di sebagian dari kita kurang setuju. Misalnya praktek padusan, yang kalau dalam syariatnya ketika kita akan masuk Ramadan diperintahkan untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah, untuk membersihkan rohaniah kita, batiniah kita, sehingga kita siap dihadapkan Ramadan, diartikan dengan mandi, dan akhirnya ada istilah padusan. Apa yang kita lihat di sana, banyak tempat-tempat padusan yang justru berisi dengan kemaksiatan. Tentu saja praktek-praktek seperti ini adalah menjadi lahan dakwah bagi kita untuk meluruskan hal-hal yang keliru tersebut. Nah, persoalan persiapan jelang Ramadan. Jadi ini saya dikasih tema untuk sore ini berbicara tentang sekitar Ramadan, dan di situ ada persiapan tentang Ramadan, kemudian cara memperoleh keberkahan bulan Ramadan, kemudian juga ada tentang keistimewaan amaliyah bulan Ramadan dan cara peningkatan. Ini tidak akan saya perinci satu persatu, tetapi akan kita samber saja semuanya sambil lalu gitu. Karena tema yang demikian banyak tentu saja tidak akan selesai hanya dalam waktu 1-2 jam, tidak akan selesai. Apalagi kalau kita memperhatikan ungkapan dari Imam Al-Ghazali yang di sana di kitab Ihya Ulumuddin itu ada bab khusus tentang fi asraris shaumi wa syurutuhu. Jadi rahasia-rahasia puasa yang di dalamnya itu terkandung hampir semua unsur dari puasa itu sendiri, baik itu keberkahannya, cara berpuasa yang benar, mungkin kalau kita istilahkan dengan EYD ya, puasa dengan baik dan benar gitu ya mungkin ya, dan sebagainya. Tapi nanti insya Allah akan kita singgung sedikit.
Yang terpenting bahwa persiapan bulan Ramadan itu pernah dikemukakan di dalam salah satu riwayat bahwa ata Ramadan mazra'atal ibad. Datangnya bulan Ramadan itu sebagai tempat bertanam atau menanam modal bagi seorang hamba. Untuk apa? Litat hiril qulub, untuk membersihkan hati. Jadi persiapan yang paling utama adalah kebersihan hati. Dan betul sudah disinggung di awal tadi bahwa kebersihan hati itu yang paling utama adalah faktor keimanan, faktor keyakinan. Seiring dengan zamannya era teknologi, industrialisasi, modernisasi seperti sekarang ini, persoalan keimanan ini menjadi hal yang sangat krusial, menjadi hal yang sangat urgent untuk diperhatikan karena kebanyakan keimanan itu tergerus dengan materialistisnya masyarakat modern. Contoh misalnya, banyak orang yang terkendala dalam studi, terkendala secara ekonomi dan sebagainya. Kemudian keyakinan mereka tentang kehidupan hanya disandarkan pada faktor pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Sehingga persoalan bahwa Allah adalah sang pemberi rezeki ini kurang begitu berada di dalam hatinya, kurang berada dalam keimanannya. Ini salah satu contoh saja. Bahkan kalau kita dengar-dengar dari berbagai ungkapan teman-teman kita, orang mau SBMPTN misalnya, atau mau ujian misalnya, itu banyak yang misalnya lari ke dukun dan sebagainya. Sehingga keyakinan sangat penting. Bukan hanya persoalan bahwa keyakinan itu pondasi agama, tetapi dalam berbagai literatur yang kita baca di dalam berbagai ayat Al-Quran itu bahwa persoalan doa itu saja, itu adalah juga terkait dengan persoalan keimanan. Salah satu syarat terkabulnya doa adalah faktor keimanan. Nah, keimanan terkait tentang litabhiril qulub minal fasad, terkait dengan persoalan kebersihan hati, upaya membersihkan hati dari seluruh kerusakan. Kita ibaratkan bahwa di 11 bulan sebelum Ramadan, hati kita banyak dipenuhi dengan kerusakan-kerusakan, entah itu dari persoalan-persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Ini banyak kerusakan yang tersimpan atau menggerus hati kita. Nah, ini bisa dibersihkan, bisa disucikan, dan bisa ditutup itu dengan kebaikan, keberkahan di bulan Ramadan. Sehingga dikemukakan bahwa datangnya bulan Ramadan itu adalah seperti mazro'ah, seperti tempat pertanian, seperti petani itu menanam padi, menanam seluruh tanaman yang itu nanti menjadi modal bagi pembangunan hati berikutnya. Dan memang persiapan Ramadan sangat penting. Kenapa penting? Kalau kita kaji ayat Al-Quran terkait dengan Ramadan, maka di sana itu banyak yang bersifat lebih informatif dibandingkan dengan yang bersifat perintah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lihat redaksi ayat itu, kalau kita kaji secara sepintas, maka sifatnya lebih informatif. Ayat-ayat berikutnya juga begitu, lebih informatif dibanding tentang perintah itu sendiri untuk berpuasa. Tetapi di balik informasi itu kita juga bisa paham, misalnya kalimat kutiba alaikum, dituliskan, ditetapkan untuk kamu. Nah, karena ada kalimat kutiba ini, maka sering kita artikan sebagai diwajibkan, difardukan. Tetapi kalau kembali pada asal kata, maka kutiba itu lebih pada hal yang sudah ditetapkan. Dan yang sudah ditetapkan ini bisa jadi itulah yang kita maknai sebagai kewajiban di situ. Nah, informasi yang ada di dalam berbagai ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis, misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ini adalah informasi, lebih bersifat informatif dibanding perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kalau kita mengkaji hal ini sebagai bahan informasi, maka tentu saja
Ramadan tidak hanya langsung kita laksanakan begitu bulan itu datang dan bulan itu masuk, tetapi sebelumnya, bahkan jauh sebelum bulan Ramadan, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga para ulama itu, sejak bulan Rajab kita sudah bersiap diri untuk masuk ke bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab. Kalaupun nanti ada dalil dari Rasulullah bahwa awaluhu rahmah, kita tentu saja tidak berdebat tentang posisi hadis ini, tetapi kita umpamakan saja bahwa 10 malam pertama itu adalah rahmah, kemudian 10 malam kedua adalah maghfirah, dan 10 malam terakhir yang ketiga ini adalah ijkun minan nar misalnya. Ketika persiapan kita kurang, maka seandainya 10 malam pertama bulan rahmah dan baru kita gunakan untuk persiapan, maka mendapatkan rahmat Allah menjadi mundur, menempati areal maghfirah. Demikian juga maghfirah menjadi mundur, menempati areal ijkun minan nar misalnya. Atau kita umpamakan begini, ketika 10 malam yang pertama keistimewaannya adalah kita itu banyak istighfar dan memperbanyak sedekah. Kemudian 10 malam yang kedua ada keistimewaan tentang nuzulul Quran, di mana kita itu diupayakan agar Al-Quran betul-betul nuzul, turun ke dalam segenap hati, perasaan, pikiran kita, rohaniah kita. Lalu di yang ketiga terakhir, 10 malam terakhir adalah ada keistimewaan tentang turunnya Lailatul Qadar misalnya. Kalau persiapan kita kurang, bisa jadi pada malam Lailatul Qadar yang seharusnya kita sudah menyongsong dan mendapatkan Lailatul Qadar, bisa jadi kita baru mendapatkan nuzulul Quran, yang itu merupakan fase sebelumnya. Artinya bahwa persiapan kita seharusnya memang sejak bulan Rajab, 2 bulan yang lalu kita sudah persiapan, sehingga besok misalnya memang Selasa sudah masuk tanggal 1 Ramadan, kita sepenuhnya sudah berada di bulan Ramadan. Ini bisa kita andikan seperti itu. Maka ada kalimat man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban itu penuh perhitungan. Orang ngartikan bersungguh-sungguh, oke boleh. Tapi kesungguhan itu juga disertai dengan perencanaan, persiapan dan sebagainya. Sehingga kalau sore hari ini kita bicara tentang berbagai dari sisi bulan Ramadan, semungkin nanti menjadi lahan persiapan kita di hadapan Allah nanti. Nah, dan kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terkait tentang keistimewaan bulan Ramadan, tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa banyak peristiwa, banyak kejadian yang bersinggungan dengan keistimewaan di bulan Ramadan. Dan tentu saja ketika kita bicara tentang keistimewaan di bulan Ramadan, maka saat itu juga sekaligus kita bicara tentang amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Mari kita coba menilik beberapa literatur yang tentu saja kita baca secara cepat saja agar nanti bisa diskusi bisa kita laksanakan dengan agak lebih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku, umat Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang apa yang berada di dalam bulan Ramadan, maka tentu mereka punya angan-angan latamannau, mereka mengangan-angan, mereka punya pikiran agar setahun penuh ini adalah dijadikan sebagai bulan Ramadan. Kembali kita singgung yang awal tadi, di antara kita ya dan umumnya kita lah, apalagi mahasiswa ya, kalau mahasiswa itu poso kan rekoso kan gitu. Di antara kita begitu Ramadan menjelang berakhir dan menjelang kita masuk bulan Syawal, kebahagiaan kita bukan pada berhasil tidaknya melaksanakan puasa Ramadan, tetapi justru kebahagiaan kita adalah karena datangnya Lebaran. Ini kan tentu saja kurang bagus, kurang bagus. Karena di akhir Ramadan itu kita dianjurkan untuk al-khauf war roja. Kita dianjurkan untuk ada rasa-rasa khawatir atau ada takut kalau puasa ini gagal. Tetapi saat yang sama kita disuruh ar-roja. Kita punya harapan lah, semoga saja Ramadan ini bisa kita lalui dengan sukses dan qabul di hadapan Allah, kan begitu. Tetapi justru kita pada akhir Ramadan dilalaikan.
Lebih banyak ke mall daripada ke masjid kan begitu. Kalau awal Ramadan masjid-masjid penuh, begitu menjelang akhir Ramadan mal-mal yang penuh justru masjid makin berkurang. Saya nggak tahu kalau mahasiswa bagaimana kan gitu. Tapi saya kira agak sama lah. Kita disibukkan dengan baju, dengan berbagai persiapan Lebaran, dan itu menyita waktu di akhir Ramadan. Yang seharusnya di akhir Ramadan kita memperbanyak iktikaf, kita memperbanyak kajian ilmu, kita memperbanyak tadarus Al-Quran. Justru di akhir Ramadan ini kita disibukkan untuk memenuhi pasar, mal dan sebagainya. Nah. Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin. Ini termasuk keistimewaan bulan Ramadan sekaligus amaliyah yang harus kita lakukan. Di situ dikemukakan bahwa ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, lalu setan-setan tangannya dibelenggu. Ini bisa jadi simbolik, bisa jadi sesungguhnya. Kita nggak tahu yang lebih tepat itu yang simbolik atau yang nyatanya seperti itu. Tetapi coba kita ungkap yang terakhir. Wasul silatu sayatin, dibelenggu tangan-tangan setan. Sering ada pertanyaan begini, loh kalau Ramadan itu tangan-tangan setan dibelenggu, setan dipenjarakan, ditali demikian kuat. Tapi kenapa di bulan Ramadan masih sangat-sangat banyak orang yang melakukan dosa kan itu? Banyak yang puasa, tapi kadang kita juga mergokin orang-orang pakai peci, kadang kalau pakai jilbab mungkin karena sudah nggak puasa mungkin ya. Di warung-warung tuh makan dengan enak, misalnya. Apakah ini setan betul-betul terbelenggu, atau mungkin manusia itu memang sudah jadi setan sehingga setannya dibelenggu, manusia jalan sendiri melaksanakan pekerjaan setan ini kan kita juga jadi agak bertanya-tanya di situ. Nah, semoga kita nggak jadi seperti itu ya. Artinya dibelenggunya setan itu adalah tidak hanya bahwa memang mungkin secara nyata setan dibelenggu, tetapi kita sendiri yang membelenggu setan dengan cara menjauhi kemaksiatannya, menjauhi keburukannya, menjauhi godaannya. Dan kita lebih takarrub kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada amaliyah-amaliyah yang mengarahkan kita kepada surganya Allah. Bisa jadi seperti itu. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ini bisa jadi memang nyata seperti itu, tapi bisa jadi juga secara simbolik lah gitu. Kalaupun pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga itu dibuka. Lalu ada kalimat tadi menyambut Ramadan dengan farih, sikap yang bahagia. Maka salah satu ciri ahli surga itu adalah mereka yang banyak berbahagia di dunia dengan Allah, berbahagia dengan agamanya, dan tentu saja juga lebih banyak senyumnya kan begitu. Nah, kalau neraka itu lebih banyak merengunya kan begitu, mungkin seperti itu ya. Itu diantara keistimewaan di bulan Ramadan. Masih banyak tentang keistimewaan bulan Ramadan terkait juga amaliyahnya. Ajwad dan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rahil mursalah. Di sini dikemukakan bahwa Rasulullah itu pada bulan Ramadan itu menjadi manusia yang super dermawan. Di bulan-bulannya sudah sangat dermawan Rasulullah itu. Rasulullah itu misalnya pergi ke pasar beli baju baru, kemudian kondur pulang, di jalan misalnya ketemu sahabat yang menginginkan baju lamanya karena Rasulullah berganti dengan baru. Maka oleh Rasulullah yang dikasihkan bukan baju yang lama, tetapi yang dikasihkan adalah baju yang baru. Kalau kita kan paling tidak yang dikasihkan adalah pakaian pantas pakai, tapi kita nggak ngukur nilai kemalasan pantas untuk siapa kan gitu. Kadang-kadang ngukurnya itu sudah tidak pantas untuk saya, tapi pantas untuk yang menerima. Ini kan celakanya kita di situ. Kalau Rasulullah yang baru dikasihkan, yang lama tetap pakai, punya uang beli lagi kan gitu. Tapi kita mau gitu kan masih iman-iman.
Artinya bulan Ramadan itu kadang belum bisa menyentuh hati kita untuk bisa bersikap dermawan, bahkan belum bisa bersikap memiliki kemanusiaan yang lebih tinggi di hadapan Allah dengan egoisme kita. Nah, ketika Ramadan belum berhasil meruntuhkan egoisme pribadi, ini kan celaka kita. Maka di situ makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dilindungi itu akan menjadi gagal. Nah, Rasulullah itu menjadi orang yang ajwa dan nas, manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan. Terutama apa? Hina yalqahu Jibril, ketika Rasulullah itu ketemu dengan Jibril, itu dermawannya tuh melebihi di saat-saat yang lain. Kenapa ketemu Jibril? Di situ dikemukakan bahwa kullu lailatin min ramadhana fayudarisul Qur'an. Jadi setiap malam Jibril rawuh kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian begitu rawuh maka mereka fayudarisul Qur'an. Mereka adalah tadarus Al-Quran, saling menyimak. Sayyidina Jibril membaca, maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyimak. Rasulullah Muhammad SAW ini membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, maka malaikat Jibril menyimak. Nah, ini kalau kita lihat pada sebagian kultur masyarakat kita ini, tadarusnya itu tidak seperti itu, tidak saling menyimak untuk membetulkan kesalahan bacaan yang ada. Tetapi kadang tadarus itu justru berlomba-lomba untuk bisa segera cepat selesai ini, sehingga satu kelompok semuanya baca, nggak ada yang nyimak. Ini praktek tadarus yang kurang benar. Tadarus yang benar itu adalah yang sebagian membaca, sebagian nyimak. Salah satu nyimak membenarkan kalau ada kesalahan di situ. Ketika bacaan Quran di situ ada yang salah dan semuanya tahu bahwa itu salah, tetapi tidak membenarkan karena semuanya membaca, maka kayaknya dosanya juga beredar di majelis pembacaan itu. Sehingga kita harus hati-hati. Nah, ketika Rasulullah ini bertemu malaikat Jibril setiap bulan Ramadan, setiap malamnya mereka bertadarus Al-Quran, maka Rasulullah menjadi sangat bersyukur sehingga dermawannya menjadi sangat-sangat melebihi di saat-saat yang lain itu. Ajwadu bil khairi minar rahil mursalah. Bahkan digambarkan dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan yang diiringi tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril itu melebihi lesatan angin yang demikian cepat. Ini dermawannya Rasulullah. Sehingga di dalam keistimewaan itu sudah terkandung amaliyah-amaliyah seperti bersikap dermawan dengan sedekahnya, zakatnya, infaknya dan sebagainya. Juga di situ ada amaliyah yang diutamakan yaitu tadarus Al-Quran. Jadi tadarus itu bisa berbeda dengan membaca begitu saja. Kalau membaca begitu saja, kita sendirian membaca, ini membaca begitu saja. Tapi begitu kita tadarus, maka di situ kita harus bersama dengan orang lain, entah itu sesama ikhwan, sesama akhwat, silahkan membaca Al-Quran dengan temannya menyimak. Kalau ada yang salah dibetulkan, ini namanya tadarusul Quran. Ini tadrizul Quran. Ini saling menyimak tentang bacaan Quran ini. Kembali pada keistimewaan dan amaliyah Ramadan tadi, bahwa salah satu keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah kita diperintahkan untuk menyambut atau bahasa yang lain mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu satu keadaan, satu haliyah, di mana sebenarnya Lailatul Qadar itu sudah ada. Allah sudah menyediakan. Kita bahasa yang lebih tepat adalah menyongsong, bukan mencari. Dan untuk menyongsong Ramadan, untuk menyongsong Lailatul Qadar, ojo jagake tanggal 27. Jangan hanya kita itu mencari di malam tanggal-tanggal tertentu. Misalnya tanggal 21, 23, 25, 27, 29, malam-malam ganjil setelah tanggal 20, jangan. Lailatul Qadar itu satu proses. Secara tasawuf bisa dipahami bahwa Lailatul Qadar itu kondisi haliyah batin seseorang ketika dia sudah mempersiapkan sejak awal itu untuk berpuasa dengan baik dan benar tadi, kemudian memasuki Ramadan sudah mendapatkan rahmat Allah, lalu mendapatkan maghfirahnya, maka nanti berkembang menjadi kondisi batinnya yaitu Lailatul Qadar. Maka di situ bahasa Lailah Al-Qadar itu adalah Lailah pada malam hari, malam yang gelap,
gelap. Maksudnya apa? Kita tidak tahu secara persis seperti apa Lailatul Qadar itu. Tetapi yang jelas bahwa mereka yang mendapatkannya, walaupun hanya sedetik pada malam itu, maka ibadahnya pada malam itu, pada saat mendapatkan anugerah Lailatul Qadar itu, ibadahnya dihitung melebihi 1000 bulan, 83 tahun lebih sekian bulan. Ini satu keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian keistimewaan itu diiringi dengan keistimewaan yang lainnya. Ini di sana disampaikan bahwa syahri fardillahi siyamahu wa ja'ala qiyamul lailihi tatawuan. Jadi pada bulan Ramadan ini kita disuruh berpuasa pada siang harinya, kemudian disuruh untuk beribadah pada malam harinya dengan tatawuan, dengan ibadah-ibadah sunnah. Sehingga kalau perlu, nah ini kalau perlu, kalau bisa, bulan Ramadan itu bulan sepenuhnya untuk ibadah. Walaupun ibadah itu tidak hanya terfokus pada masjid, godaan, kamar dan sebagainya. Ibadah bulan Ramadan bisa saja kita itu beribadah di tengah-tengah kerumunan manusia. Budaya zakat misalnya, ini saatnya kita bertemu mereka yang du'afa, para mustad'afin. Saatnya kita bertemu, bukan kita mengundang, tapi kita mendatangi ke sana. Zakat kita bagikan ke sana, sedekah kita, infak kita antarkan ke sana. Maka konteksnya adalah wa'atal mala ala hub, wa'atah, memberikan. Memberikan itu adalah mendatangi, sifatnya seperti itu. Nah, sehingga ibadah bulan Ramadan bisa saja penjenengan semua, teman-teman semua tetap melakukan aktivitas perkuliahan, tetap melakukan aktivitas kampus yang lain, bahkan bisa melakukan aktivitas kemanusiaan, tapi di tengah-tengahnya itu adalah dijadikan lahan ibadah secara keseluruhan misalnya itu. Kemudian juga disampaikan di dalam sambungan dari kalimat tadi, faman tata'afihi bihaslatin minal khairi kana kaman adda faridah. Orang yang melakukan kesunahan, orang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka dicatat seperti melakukan ibadah-ibadah yang wajib, yang faridah. Ini kesempatan bagi teman-teman yang muda-muda itu untuk di bulan ini mencoba menghias diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah ini. Kalaupun pada saat perkuliahan aktif misalnya tidak di era pandemi seperti ini mungkin kurang ada waktu, kebetulan saat ini bulan kita beribadah puasa di tengah pandemi. Pandemi tidak seluruhnya buruk. Salah satu hikmahnya ketika mahasiswa ini melakukan aktivitas kuliah dengan daring misalnya, maka pada saat itu dia bisa melakukan perkuliahan dan sambil memperbanyak ibadah fardhiyah, ibadah pribadi yang bersifat urusannya kepada Allah ini. Wa man atta fi fardhah kana kaman atta sab'ina fardhah. Ini adalah fadhalul amal, barang siapa yang melakukan hal yang wajib, maka dia dicatat seperti melakukan ibadah yang wajib sebanyak 70. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Maka bulan Ramadan harus dilalui dengan kesabaran, karena pahala dari kesabaran itu tidak lain adalah surga. Saya sering mengistilahkan begini, sering dikemukakan bahwa pahala haji mabrur tidak lain adalah surga. Sementara di bulan Ramadan ini, orang yang melalui bulan Ramadan dengan kesabaran, maka di situ adalah disiapkan surga. Sehingga mereka yang melakukan Ramadan dengan bersabar, maka pahalanya seperti pahala haji. Artinya sama-sama ke arah surga. Tapi untuk sabar ini ya tidak begitu saja mudah. Contohnya begini, penjenengan tidak suka sama teman. Di bulan Ramadan, jenengan dianjurkan untuk bersilaturahim kepada teman yang kebetulan Anda tidak suka itu. Kira-kira rasanya bagaimana misalnya? Kita datang kepada orang yang tidak kita sukai, sambil membawa hadiah, sambil membawa sedekah untuk kita kasihkan kepada mereka yang kita benci misalnya.
Ada orang-orang teman-teman kita yang membenci kita, memfitnah ke sana kemari, tidak suka dengan kita. Lalu kita datangin, kita bawakan hadiah yang menjadi kesenangan mereka, kesenangan dia. Ini kan rasanya di hati itu kan agak berat untuk melakukan hal seperti itu. Kalau perlu bahkan kita balas dengan katanya pembalasan itu lebih kejam daripada apa kan gitu, katanya begitu. Ini kita berusaha Ramadan ini menjadikan Ramadan sebagai lahan hati kita untuk menjadi lebih baik, litathir tadi, untuk dibersihkan di bulan Ramadan. Ini saatnya kita tampil menjadi manusia-manusia sempurna, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang kembali tidak punya dosa dengan sikap-sikap kita misalnya. Maka kalau menurut Imam Ghazali, salah satu di antara sebagian syarat dari masuk Ramadan itu adalah hilangnya rasa dendam, hilangnya ghibah, membicarakan keburukan orang, kemudian juga hilangnya namimah, adu domba. Kita sering bilang ke sana A, bilang ke sini B, sehingga mereka menjadi bersatu. Ini karena ghibah, namimah, ngerasani keburukan orang, ini termasuk hal yang bisa merusakkan pahala puasa. Ini kalau kita membaca di Ihya Ulumuddin, dan ini menjadi salah satu persiapan kita agar puasa kita bisa menjadi lebih baik. Maka nanti izinkan saya untuk membacakan sedikit dari kitab Ihya itu, sehingga kita tahu tentang puasa yang seharusnya itu seperti apa. Kemudian Rasulullah juga pernah menyatakan, ini termasuk keistimewaan dan amaliyah di bulan Ramadan. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadana a'tahu Allah Ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin. Orang yang hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan kepada dia setiap setapak kaki jalannya menuju majlis ilmu adalah seperti beribadah 1 tahun. Kita tentu tidak hanya berpikir tentang pahala ABC, tidak, tetapi pentingnya thalabul ilmu. Pentingnya umat Islam merebut kembali kejayaan Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga ilmu keagamaan yang mendalam. Tentang keseimbangan antara fakta keimanan, fakta keagamaan, fakta pengetahuan yang pernah menjadi kunci kemenangan kita pada masa-masa yang lalu. Ini harus kita bisa wujudkan walaupun hanya sedikit di bulan Ramadan yang mulia ini. Bagaimana teman-teman yang sedang menjadi mahasiswa sekarang ini menjadi pionir-pionir kebangkitan kembali umat, walaupun di tingkatan yang berbeda-beda. Bisa jadi hanya tingkatan fakultasnya, bisa jadi mungkin yang lebih rendah adalah tingkatan RT dan sebagainya. Karena kebangkitan umat yang lebih besar itu akan lebih berangkat dari satuan-satuan kecil, sel-sel kecil yang akan kita bina di situ. Nah, Ramadan ini momen untuk itu. Kita lihat di bulan Ramadan semangat gairah keagamaan masyarakat itu demikian meningkat. Baik itu kaum muda maupun kaum tua sama-sama meningkat gairah keagamanya. Ini waktunya kita untuk memasukkan mereka ke lahan yang ingin kita garap tentang peningkatan keimanan, kemudian pembinaan ibadah, pembinaan pengetahuan dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang majlisul ilmi di sini, jangan hanya diartikan sebagai ilmu agama saja. Ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu sosial, politik, budaya dan sebagainya juga harus kita rebut. Tempatkan umat Islam menguasai semua lini ilmu itu. Bagi saya, bahwa semua ilmu yang ada, entah itu terkait dengan ekonomi, politik, budaya, teknologi dan sebagainya, ini semuanya adalah tafsir dari Al-Quran dan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Tafsir Al-Quran tidak memulut dengan al-ulumuddiniyah, ilmu-ilmu yang sifatnya itu adalah keagamaan saja. Ilmu-ilmu yang Anda pahami di FISIP misalnya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, itu adalah niatkan sebagai cara Anda untuk menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran juga berbicara tentang hal-hal seperti itu. Tempatkan umat Islam untuk menjadi ahli-ahli di berbagai bidang ilmu dan jadikan Ramadan sebagai pintunya. Maka perbanyak kajian di bulan Ramadan, perbanyak pendalaman keilmuan di bulan Ramadan, sehingga kita nanti suatu saat bisa kembali berjaya. Li'ilali kalimatillah. Kita akan meninggikan kalimat Allah itu dengan ilmu-ilmu yang ada pada diri kita. Jadi bagi saya sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat-sangat mendasar misalnya antara pondok pesantren dengan
asrama misalnya, dengan mereka yang mengkaji kitab-kitab kuning, dengan mereka yang mengkaji kitab-kitab putih, dengan berbagai ilmu pengetahuannya ini, jadikan Ramadan ini sebagai pintunya. Kalau memang dijanjikan bahwa mereka yang hadir di majelis ilmu setiap satu tapak kaki itu adalah 1 tahun ibadah, ini adalah fadilah dan faedah ilmu yang kita peroleh di situ, yang kita manfaatkan untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat, maka itulah yang menjadikan ilmu kita bertahan sampai 1 tahun bahkan lebih gitu. Ini juga salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Mereka yang terjun di majelis ilmu, maka di bulan Ramadan, maka setiap 1 tapak kaki adalah 1 tahun ibadah. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Rasulullah menyatakan, dan mereka akan bersama aku di bawah arsy, di bawah arsy-nya Allah. Tentu ini adalah penghargaan bagi mereka yang menghiasi Ramadan dengan berbagai kajian keilmuan. Nah, kembali lagi, kajian keilmuan tidak harus kajian keilmuan yang hanya berbau keagamaan. Itu juga penting. Tetapi bahwa ilmu-ilmu umum yang lain adalah juga penting. Jadi misalnya seseorang, Anda pilih apa? Saya tak pilih fakultas syariah misalnya. Yang satu lagi saya pengen fakultas biologi. Ini sama-sama penting untuk kita kuasai bersama, sehingga dihargai sebagai beribadah selama 1 tahun. Ini sebagai efek dari ilmu yang kita peroleh ini. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli rak'atin madinatun tum'au min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang selalu mendawamkan bersolat jamaah selama bulan Ramadan, maka orang itu setiap rakaatnya akan dibangunkan kota oleh Allah di akhirat kelak yang dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah. Ini penghargaan jamaah. Kembali lagi perlu kita kemukakan di sini, masjid-masjid kita, musola-musola kita kebanyakan awal Ramadan penuh, begitu pertengahan ke sana habis orangnya. Ini perlu kita ini menjadi jihad Anda semua, menjadi jihad teman-teman muda, teman-teman kampus untuk menggalakkan masjid sebagai pusat ibadah, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi ada nilai lanjut nanti setelah pasca Ramadan harus ada di situ. Nah, mohon maaf moderator, saya diberi waktu sampai jam berapa ini? Kurang lebih sampai jam 5 nanti Pak, 10 menit lagi insya Allah. 10 menit lagi ya? Oke. Ya. Kalau 10 menit maka coba kita tengok di kitab Ihya di sana, agar kita nanti bisa puasanya agak benar gitu, karena kebanyakan puasa kita ini masih agak kurang benar gitu. Imam Ghazali menjelaskan, ketahui bahwa an-nasama salasun darajat. Ada 3 derajat tentang puasa, dan ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa derajat puasa ada 3 derajat tentang puasa, dan ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa derajat puasa yang pertama derajat puasa orang umum, kemudian derajat puasa yang kedua itu derajat puasanya orang yang khusus atau orang yang khawas, kemudian derajat puasa ketiga ini adalah khawasul khawas, khususul khusus. Tentu saja kita tidak berpikir dan jangan berpikir bahwa puasa orang awam tidak sah, jangan. Itu tetap sah-sah saja. Tetapi kalau bisa kita meningkat dari puasanya orang umum menjadi puasa orang yang agak khusus gitu. Nah, akan kita singgung sebentar. Bahwa puasa orang awam itu seperti yang kita ketahui, selagi orang itu bisa menahan diri dari makan, minum, dan berkumpul dengan istri, alias tidak melakukan hal-hal yang secara syariat itu membatalkan puasa, maka puasanya dianggap sah. Ini kesepakatan para ulama seperti itu. Tetapi sebaiknya bahwa puasa ini perlu dihiasi dengan jenis-jenis puasa yang lain. Maka nanti puasa khusus itu ada 6 syarat tambahan dari syarat yang sudah dikatakan di dalam syariat secara fikih itu. Kita ringkas di sini. Saya tidak perlu membacakan kalimat Arab yang ada di kitab Ihya ini. Bahwa pertama, puasa orang awam bisa menjadi puasa orang yang khas, puasa orang yang khusus. Dan ini dikatakan Imam Ghazali sebagai puasanya orang yang bertakwa, karena memang puasa tujuannya walakum tatakun di situ. Pertama, bahwa puasa itu harus disertai dengan
an-nadhru bisyahwatin itu harus dihindarkan. Pandangan mata dengan syahwat. Kita jangan mengartikan bahwa syahwat di sini hanya persoalan laki-laki perempuan. Ketika kita pada siang hari berpuasa, kemudian kita menjelang sore ini datang ke alun-alun atau apa, di sana banyak orang menjajakan makanan di pinggir-pinggir jalan, lalu kita setiap kali lewat kita beli karena sudah ada keinginan untuk apa? Untuk memakan meminumnya. Hati kita sudah bilang bahwa wah enaknya makanan ini. Saat itu maka puasanya sudah menjadi semi rusak gitu. Saya nggak berani mengatakan, Imam Ghazali mengatakan bahwa itu puasanya rusak, tapi baru apa semi rusak. Gitu. Ada kebiasaan ngabuburit misalnya. Ketika terbiasa ngabuburit dan di situ kemudian hati pikiran kita tertuju dengan enaknya makanan, muncul keinginan di sana sehingga kita seperti tidak sabar bolak-balik melihat jam karena jelang maghrib misalnya, maka ini juga puasanya dihitung puasa yang fasad, puasa yang rusak. Tidak batal, tapi rusak. Ini repotnya itu kan puasa yang batal. Kalau puasa batal karena memang batalnya itu alamiah, maksudnya alamiah itu misalnya muntah, kemudian kita memakan sesuatu dan sebagainya. Mungkin juga batalnya itu karena memang kita menjadi musafir atau orang yang sakit yang memang boleh tidak puasa. Ini masih mudah karena habis lebaran bisa kita tukar dengan puasa di hari yang lain. Tetapi ketika puasa rusak itu, maka puasa tetap diteruskan, tetapi nilai-nilai keutamaan, nilai pahala ini sudah tidak didapatkan. Puasanya sah tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ilal ju' wal atas kata Rasulullah. Ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu karena apa? Ya karena hawa nafsu. Dan di antara hawa nafsu itu adalah keinginan untuk memakan makanan-makanan yang sudah kita bayangkan sejak awal untuk kita makan dibuka nanti sore. Ini kebiasaan ini perlu kita kurangi. An-nadhru sahbun masmumun min syahami iblis kata Rasulullah. Jadi pandangan dengan syahwat itu adalah panah yang beracun dari berbagai panah-panah yang ditembakkan oleh iblis. Kalau itu kita lakukan maka kita sudah terjerumus ke sana. Maka dikemukakan juga di dalam sebuah riwayat itu bahwa khamsun ada 5 yang membatalkan puasa. Al-kadzu wal ghibatu wan namimah wal yaminul kadzibah wa nadharu bi syahwatin. 5 hal yang bisa membatalkan dalam arti merusak, bukan batal artinya bisa diganti dengan di hari yang lain, tetapi sifatnya rusak, yaitu al-kadzu, berdusta, goroh. Jadi berdusta itu merusakkan puasa. Wal ghibah, membicarakan keburukan orang lain, itu juga rusak. Ada yang mengatakan batal. Kenapa batal? Karena di Al-Quran disinggung bahwa sesama muslim yang membicarakan keburukan muslim yang lain, maka dia diumpamakan memakan daging mentah dari temannya yang sudah menjadi mayat yang dibicarakan buruknya tadi. Sehingga ketika dia membicarakan keburukan orang, maka orang ini dianggap memakan daging mentah dari saudaranya, sehingga membicarakan keburukan orang bisa merusakkan puasa, bahkan membatalkan puasa. Wan namimah, adu-adu, madu adu domba, ini juga merusakkan puasa. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu itu termasuk janji-janji misalnya begini. Oke, saya nanti datang jam 8 ya, tolong jam 8 kita sama-sama datang. Lalu kita bilang iya. Kemudian kita datangnya ternyata terlambat tanpa pemberitahuan. Ini sebenarnya sudah merupakan janji yang tadi, itu adalah merupakan janji yang palsu. Tapi kadang kalau di dunia pesantren ada istilah begini. Kadang orang Islam itu kalau persoalan janji waktu, mau rapat, mau apa, ini dikiaskan katanya. Ya, tapi ini guyon kan. Dikiaskan dengan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa waktu sholat sudah ditetapkan, kita tinggal ambil salah satu dari 3 waktu untuk sholat itu. Ada waktu yang mustahab, itu sepertiga awal. Lalu ada waktu ikhtiari, ini yang sepertiga kedua. Lalu ada yang daruri, ini waktu yang ketiga. Kata mereka apa? Yang daruri itu karena sudah wajib, karena sudah mau habis waktunya, maka ini justru pahalanya menjadi
lebih banyak. Akhirnya orang ngambilnya yaudah besok jam 9, ternyata jam 11 katanya waktu doruri ya. Tentu ini guya yang tidak perlu kita tindak lanjuti. Nah, kembali pada Imam Ghazali mengkategorikan puasa tadi. Ada lagi syarat dari Imam Ghazali untuk puasa ini menjadi puasa yang istimewa, puasa yang betul-betul zahiran wa batinan. Di samping menjaga menjaga pandangan dari syahwat tadi, termasuk kita dianjurkan untuk berhati-hati terhadap makanan yang digunakan untuk berbuka. Makanan itu harus halalan thayyibah, betul-betul terjamin kehalalannya. Tidak ada artinya orang yang berpuasa dengan menahan diri untuk tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib, tetapi pada waktu berbuka dia berbuka dengan barang yang haram. Ini tidak ada artinya. Kemudian kalaupun yang dimakan halal, ini yang ketiga. Kalaupun yang dimakan halal, maka harus hati-hati karena yang halal ini pun tidak boleh terlalu banyak ketika waktu berbuka. Kata Imam Ghazali, tidak ada artinya orang yang menahan diri dengan lapar dan haus di siang harinya, tetapi kemudian menumpuk makanan dari pagi siang itu dimakan pada waktu berbuka semuanya. Ini puasanya juga kurang begitu berarti. Kemudian berikut yang menjadi syarat puasa menjadi istimewa ini adalah bahwa ketika waktu berbuka puasa, kita sudah berbuka dengan yang halal dan sebagainya, maka pada saat berbuka puasa kita dianjurkan bainal khaufi war raja, antara harapan dan antara kekhawatiran bahwa puasa kita sudah diterima atau belum. Ini kita pikir-pikir pada saat habis berbuka itu. Maka waktu berbuka jangan sampai kita menghimpun makanan. Kita ini kan kadang kalau puasa itu kan kemaruk ya. Siang hari lihat es, maka kita beli es. Kemudian sore hari lihat kolak, maka kita beli kolak. Habis kolak kita masih bakso dan sebagainya. Dan kita kadang enjoy-enjoy saja. Sehingga perut kita itu penuh dengan makanan pada malam harinya. Sehingga tarawihnya menjadi berat, tadarus menjadi berat, sholat malamnya juga menjadi berat. Ini tentu saja harus kita hindari. Nah, yang kemudian terpenting adalah bahwa kita di bulan Ramadan ini, pertama adalah tadarusul Quran, yang kedua sholat jamaah, yang ketiga kemudian memperbanyak sholat malamnya, kemudian kita juga dianjurkan memperbanyak sedekahnya, kita juga dianjurkan pula untuk menanti Lailatul Qadar dengan berbagai amalan yang sunnah-sunnah itu. Kemudian kita memperbaiki hati, semua rasa-rasa benci, kemudian hasud dan sebagainya harus kita hilangkan. Permusuhan harus kita hilangkan di bulan Ramadan ini. Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam misalnya, jangan sampai itu menjadi pemicu permusuhan di antara kita. Toh hal-hal yang dipersoalan itu kadang itu adalah hal yang sifatnya furu'iyah. Sering sekali kita terjebak di bulan Ramadan ini adalah tarawihnya tahun witir 11 apa 23, lebih utama yang mana? Ya sudahlah, kalau kita bahasa kita kan kadang begini. Kalau yang 11 itu ya udahlah itu 23 tapi mendapat diskon 50% lah kan gitulah. Jadi kita hargai karena Rasulullah tidak pernah memberikan batasan sholat tarawih, bahkan Rasulullah sendiri yang namanya tarawih belum ada waktu itu. Mereka yang mengikuti 11 silahkan lakukan 11 dengan sebaik-baiknya, mereka yang mengikuti 23 silahkan lakukan sebaik-baiknya, bahkan mereka yang mau bertarawih dengan witir 49 silahkan saja. Yang kepingin seperti Sayyidina Umar 79 ya silakan saja. Yang penting bahwa kajian ilmu jangan kita lupakan di bulan Ramadan itu. Oke, saya kira itu sebagai pendahuluan dari apa yang bisa kita kemukakan tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan. Tentu masih banyak hal yang belum tersampaikan dalam waktu yang singkat ini, terutama ungkapan-ungkapan dari Imam Ghazali ketika menerjemahkan puasa yang baik seperti apa. Ini tidak bisa kita sampaikan seluruhnya, tapi semoga kita sudah mendapatkan gambaran yang semi utuh tentang puasa kita. Sementara itu yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Shalihin atas tadi materinya yang insyaallah luar biasa, yang tabarakallah terstruktur gitu loh dari awal sampai akhir, maksudnya kayak tahapan-tahapan penyampaian yang mulai tadi dari awal kemudian di akhir tadi dari dari kitab Ihya Ulumuddin tentang gimana sih kayak
marohil dari atau tingkatan tipe-tipe dari puasa itu gimana sih, dari yang biasa aja sampai yang luar biasa. Mantap banget Ustaz. Kemudian ini sesi tanya jawab ya. Oke, langsung aja. Insya Allah sesi tanya jawab ini kurang lebih maksimal 15 menit deh. Oke, bagi teman-teman di sini yang kiranya mungkin masih ada pertanyaan terhadap tadi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Solihin, silahkan langsung ketik di room chat. Biasa aja kayak misal saya mau tanya kayak gitu aja. Nanti bakal insya Allah moderator panggil gitu. Silahkan yang mau tanya. Mumpung insya Allah belum masuk Ramadan, jadi kita lebih awal ini. Jadi nanti kalau udah masuk Ramadan malah belum siap-siap repot malahan. Oh ya Ustaz, mungkin untuk mengawali saya izin bertanya Ustaz. Oh ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa intinya tuh emang keimanan itu sangat berpengaruh gitu Ustaz. Yang intinya tuh untuk bagaimana sikap kita dalam menghadapi Ramadan gitu. Kalau misal imannya mungkin kayak mungkin iman kualitasnya sedang futur atau bagaimana, biasanya mungkin kayak tidak semangat atau bagaimana. Beda dengan orang yang imannya itu kuat, hatinya bersih, pasti dia itu sangat gembira, sangat antusias dengan datangnya Ramadan. Nah, gimana sih Ustaz? Mungkin kiat-kiat sih seseorang yang pada awalnya itu mungkin merasa keimanan atau hatinya itu kayak kotor gitu, sehingga tidak antusias dalam menyambut Ramadan, agar bisa semangat dan antusias untuk menyambut Ramadan, agar imannya itu bisa terelevasi kualitasnya gitu. Gimana sih kiat-kiatnya? Terima kasih. Oke, kita langsung mencoba merespon pertanyaan ini. Memang banyak pertanyaan di sekitaran persoalan bagaimana sih cara kita itu melaksanakan ibadah-ibadah amalan Ramadan dengan penuh semangat gitu. Karena kebanyakan kita kan loyo gitu. Sebenarnya memang kalau kita kaji lebih ke belakang, sejak Rajab itu kan kita sudah dianjurkan untuk menyambut Ramadan dengan sepenuh hati itu. Sehingga bahkan ada yang ada doa yang kontroversi. Ada yang memakai tidak, ada yang mengatakan ini doa ini sahih, ada yang mengatakan doa itu tidak sahih gitu. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ada yang seperti itu. Ya Allah, sampaikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan balighna ila Ramadan, sampaikan kami sampai pertemukan kami dengan puasa Ramadan. Ini persiapan sejak Rajab. Tapi kan udah kadung lah. Ini tinggal kurang 2 hari. 2 hari ini kita gunakan betul-betul mempersiapkan rohaniah kita. Cara yang pertama, kita kembali ke Imam Ghazali tentunya. Cara yang pertama adalah bahwa kita ngaku saja bahwa kita ini orang yang lemah dan orang yang banyak dosa. Mungkin kita bisa belajar dari ngaji budaya kan, budaya Jawa. Budaya Jawa itu kadang memberikan kita ini satu hal yang cukup bijaksana. Ada ungkapan di Jawa itu, khata'un afun fasummu hudan. Khata'un afun fasummu hudan. Khata'un afun, khata'un ngaku salah, afun minta maaf, minta ampun pada Allah. Fasum maka untuk persiapan berpuasa hudan bulan besok. Ini petuah ini katanya dari Sunan Kalijogo, tapi saya belum mengecek betul apa benar dari Sunan Kalijogo. Dan mungkin bahasa itu kalau bahasa Arab betulan ya enggak begitu, enggak ada istilah seperti itu. Nah, orang Jawa mengapresiasi ini dengan pola kebendaan. Khotoan itu artinya orang Jawa akhirnya kalau punggahan itu membuat ketanduhannya. Afwan, apem. Fasum itu pasung, makanan yang segitiga itu. Rodan itu gedang. Maka ketika punggahan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, maka salah satu perkakasnya, alatnya ubur ampene itu pasti ada ketan, apem, pasung, gedang. Tentu saja seperti ini perlu kita jelaskan ke masyarakat bahwa yang dimaksud itu untuk mempersiapkan keimanan kita, maka kita akui dosa kesalahan kita mintakan ampun kepada Allah agar begitu masuk Ramadan hati kita ini sudah agak bersih. Hati yang bersih itu yang akan menjadikan kita bersemangat untuk
melakukan Ramadan dengan sepenuhnya. Nah, sehingga Imam Ghazali juga mengemukakan, kalau memang nanti saat melakukan puasa itu tidak bisa menjaga diri dari mata, telinga, dan lisan untuk bermaksiat, orang Sonjogo tidak bisa menjaga diri dari membicarakan keburukan orang, maka lebih baik tidur sajalah kamu, kan begitu. Ini agar puasanya betul bersih. Orang yang kurang bersemangat bulan Ramadan karena saat itu pertama mungkin ada dosa yang belum dimintakan ampunnya. Yang kedua mungkin saja keyakinannya kepada Allah itu sedang yankus, sedang berkurang. Keimanan kan yankus wa yazid, kadang timbul, kadang tenggelam. Nah, kita harus ingat bahwa uji budak watata indatan falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, jadi salah satu kunci permohonan diberikan dikabulkan oleh Allah itu adalah kalau kita itu wal yu'minu bi, maka kamu harus beriman kepadaku Allah. Falyastajibu dulu, falyastajibu, laksanakan semua perintahku. Untuk menjalankan perintah Allah itu kadang harus kita paksakan. Terus pokoknya lil paksain lah, harus dipaksa. Oke, kadang kita kalau pas malas paksa saja. Ibadah terpaksa itu tidak ada jeleknya kok. Kalau kita kadang nggak maksa diri, ya malas terus kan itu. Jadi rajin saja. Jadi kita mintakan ampun atas dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak istighfar dan sedekah. Sedekah ini betul-betul memberikan hikmah pada hati kita, pada daya rohaniah kita. Maka sedekah ini dianjurkan sejak tanggal 15 bulan Sya'ban, setengah bulan sebelum Ramadan kita sudah dianjurkan untuk sedekah. Karena sedekah itu juga mempertebal keyakinan, keimanan kepada Allah. Nah, kemudian memperbanyak sholat taubat, juga sholat malam ini bisa ikut membantu daya rohaniah kita. Sepertiga malam yang akhir saat Allah turun ke langit dunia ini juga menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan keimanan kita. Sehingga kalau misalkan kita itu bisa tadarus, ya jangan terlalu malam agar kita bisa mendapatkan tidur yang enak. Nanti begitu jam setengah 2, jam 2 malam kita bangun, kita sholat malam, mendekatkan kepada Allah, disambung dengan sahur misalnya, ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk puasa-puasa kita. Ini, saya kira sementara itu yang bisa kita kemukakan tentang sebagian kiat untuk meningkatkan keimanan itu. Silakan yang lain. Oke, jazakumullah Ustaz atas dari jawabannya. Insya Allah menjawab sekali. Ini kemudian ada yang mau bertanya ini Ustaz, ada yang bertanya lagi. Silakan Ilman untuk bisa on mic dan silakan langsung saja bertanya. Ya, terima kasih Nando. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustaz, ini saya izin bertanya terkait Ramadan ini kan kita sebagaimana dianjurkan harus menyambutnya dengan bahagia, dan seringkali juga awal Ramadan ini kita lagi semangatnya gitu, yeah. Karena emang baru menyambut dan emang masih hangat lah gitu. Tapi pertanyaan saya itu bagaimana sih menjaga momentum kesemangatan di awal Ramadan ini sampai ke akhir Ramadan, karena justru kan 10 akhir Ramadan itu yang lebih mulia gitu. Yeah. Nah itu kira-kira kalau tips dari Ustaz untuk menjaga kesemangatan dari awal Ramadan hingga akhir itu bagaimana Ustaz? Terima kasih banyak. Ya memang biasanya kita itu kan anget-anget tai ayam kan gitu ya. Jadi kalau pas awal semangatnya minta ampun, begitu separuh akhir tuh kita udah nggak begitu. Semangatnya ke mall kan kalau akhir itu. Ke mall, ke pasar atau apalah kan gitu. Untung nggak ada mudik, ya semangatnya mudiknya minta ampun kan gitu. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan, tadi udah kita singgung ya. Jadi awaluhu rahmah. 10 malam pertama itu Allah menentukan belas kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga orientasi kita untuk bisa bersemangat itu kalau yang sering kita lakukan itu adalah bahwa malam-malam ini, hari-hari ini adalah Allah memberikan rahmatnya pada kita. Tentu saja tidaknya sekedar itu. Biasanya kalau di tempat kita itu untuk memacu semangat mereka itu kita beri kegiatan lah. Anak-anak muda kadang kita beri kegiatan. Antara 10 hari awal, 10 hari tengah dan akhir itu kegiatannya dalam bentuk yang berbeda. Termasuk buka bersama itu kan kegiatan yang bisa mempertebal, memberikan kita semangat untuk
berpuasa lebih bagus lagi kan begitu. Kita bertemu banyak teman, bisa makan bersama, makan berjamaah, ini kan memberikan daya dorong yang tinggi juga. Sehingga penjenengan nanti bisa saja membuat, ya udahlah kita nanti tanggal sekian janjian di sana untuk kita buka bersama. Mungkin di situ antar teman tidak perlu tausah dari ustadz, masing-masing memberikan tausah sendiri-sendiri kan begitu, bisa saja. Jadi banyak kegiatan, memperbanyak aktivitas, ini bisa memunculkan daya dorong semangat yang cukup tinggi. Misalnya pagi habis subuh, silakan buat kegiatan apa, habis subuh menjelang duha misalnya. Kemudian nanti habis zuhur misalnya. Habis zuhur kegiatan apa sampai ba'da asar. Kemudian menjelang maghrib apalah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, kemudian juga kita bisa meningkatkan misalnya pembelajaran di sekitar kita. Kalau pas sekarang kita ada musimnya daring misalnya, kita membuat kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan anak sekolah di sekitar kita, kemudian kita kasih pembelajaran dan seterusnya lah. Itu banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian juga kita jangan ngartikan bahwa tarawih itu segitu-segitu aja. Oke lah tarawihnya segitu, tapi jenengan harus juga berusaha bahwa makin lama ini harus makin banyak yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan. Kalau qiyamul lail misalnya, pada 10 malam yang awal kita qiyamul lail mungkin semalam cukuplah, antara dengan witirnya itu adalah antara 11 sampai 23 lah misalnya satu malam misalnya. Bisa jadi 10 malam yang kedua kita memberikan tambahan sendiri, entah itu mau dengan sholat hajat, sholat apapun ya, sholat malam, sholat sunnah yang banyak itu kita lakukan, kita buat misalnya jadi 49, 51, 70 berapa gitu. Begitu nanti malam yang 10 malam terakhir kita tambah lagi. Demikian juga persoalan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu jenengan lebih sukanya itu metode seperti apa misalnya? Mau simaan atau mau saling sama-sama membaca untuk saling dibetulkan, atau membaca sendiri untuk agar bisa lebih hatam lebih banyak, atau tadarus bitarjamah, tadarus dengan terjemahnya lebih fokus pada persoalan memberikan makna-makna Al-Quran. Silahkan mana yang Anda lebih suka dan Anda lebih semangat melakukan itu, silahkan dipilih. Artinya perencanaan dan penentuan prioritas ibadah perlu kita lakukan sejak sebelum Ramadan. Saya nanti di bulan Ramadan akan melakukan A, B, C, D, dan yang itu yang kita senangi, bentuk ibadahnya yang kita senangi. Saya kira dengan pola-pola seperti itu kita akan menjadi lebih semangat. Tetapi yang paling penting itu adalah orientasi bahwa kita keluar dari Ramadan adalah seperti bayi yang baru lahir untuk tidak punya dosa lagi. Ya tentu saja nanti salah kalian jangan mengulang dosa lagi kan gitu tentu saja. Tapi nak isek mahasiswa itu rada angel. Mahasiswa itu rata-rata yo puasanya seperti saya dulu lah, ya poso-poso wae lah, ngabuburit malamnya ya jeng-jengan, nanti mau lebaran ya ngono kae, habis lebaran lupa lagi kan gitu. Dan kiat dari Rasulullah itu jamaah lalu diikuti dengan tadarus Al-Quran, begitu. Jadi malam hari jamaah Isya, kemudian sholat tarawih, lalu diikuti dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran pada zaman Rasul itu lebih banyak di malam harinya. Baru kajiannya itu mulai pagi, siang, sore itu banyak kajiannya. Ya, silakan saja itu nanti dilakukan. Silakan Anda pilih mana yang lebih disukai. Kemudian segmen ibadah seperti apa yang Anda sukai. Ada yang lebih suka sholat, ada yang lebih suka baca Quran, ada yang lebih suka bersedekah, ada yang lebih suka dengan seminar, ada yang lebih suka diskusi dan sebagainya. Itu silakan dipilih saja. Yang penting jangan membuat semacam list, daftar list selama 1 bulan. Hari ini yang melakukan ini, besok ini dan seterusnya lah. Rencanakan Ramadan dengan baik, maka insya Allah nanti hasilnya lebih baik. Saya kira itu. Kalau kurang menjawab minta maaf. Yang lain mungkin. Izin bertanya, Kiai, ini ya, mengenai barusan kan ada banyak itu amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, misalkan barusan disebutkan juga perbanyak tilawah atau membaca Al-Quran dengan maknanya, atau sunnah-sunnah, salat sunnah dan sebagainya. Nah, pertanyaannya ini, apakah ada gitu yang amalan-amalan yang perlu diprioritaskan yang simple tapi dapat apa ya, seperti menembus langit gitu. Nah, apakah ada gitu? Terus, nah mungkin itu sih. Jadi amalan-amalan yang perlu diprioritaskan yang apa ya, yang mudah tapi apa ya, sangat
mendalam gitu, sangat bisa menembus langit itu ada gak? Gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Untuk amalah Ramadan yang menjadi prioritas yang sudah banyak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama itu memang ada 9 amaliyah, paling tidak ada 9 amaliyah. Yang menjadi prioritas pertama, kalau tadi ditanyakan amaliyah penembus langit gitu ya. Itu istilah untuk mempermudah mana sih yang lebih efektif kan begitu. Pertama itu adalah memperbanyak iktikaf. Terutama di 10 hari yang terakhir. Iktikaf itu adalah tindakan yang berbau khalwat, kemudian menyempikan diri kan begitu. Yang khusus hanya kepada Allah. Dan khalwat ini paling mudah. Kenapa paling mudah? Ketika dengan iktikaf masuk masjid berniat untuk nawatul iktikaf sudah jadi. Yang penting itu diam. Malas baca Quran masuk sholat, yang penting duduk diam. Yang penting jangan tidur lah ya. Itu diam saja udah ibadah. Ini amaliyah paling mudah, tetapi oleh Rasulullah ini sangat diutamakan, yaitu iktikaf fil masjid, iktikaf di masjid itu. Nah, ini amaliyah utama, terutama ketika 10 hari yang akhir. Kemudian sholat tarawih itu juga menjadi amaliyah yang mendatangkan kejernihan rohani. Cuman kita ini sekarang kan agak prihatin ketika sholat tarawih itu dilakukan dengan sedemikian cepat. Sekarang itu ada juga itu yang rame itu sholat tarawih 23 6 menit. Wah ini kan super ini, Masya Allah. Saya nggak bisa bayangin ngejalanannya seperti apa gitu. Yang jelas bahwa sholat tarawih itu kan paling tidak itu fatihahnya harus jelas. Kalau ada satu huruf atau satu harokat yang hilang, maka fatihahnya batal, maka batalah sholatuhu, kan begitu, batal juga sholatnya. Jadi tarawih ini menjadi penting. Ini amal utama. Jadi iktikaf, kemudian tarawih, kemudian ihya Lailatul Qadar. Kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan jangan hanya dengan teori, misalnya puasanya mulai hari ini maka nanti Lailatul Qadarnya malam kesekian. Jangan. Silahkan begitu masuk tanggal 17 bulan Ramadan, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk setiap malamnya kita melakukan amaliyah agar Allah menganugerahkan Lailatul Qadar kepada kita. Ini mulai malam tanggal 17. Ini kalau yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi tidak tanggal 20, tapi mulai malam tanggal 17. Kemudian tadi tilawatul Quran itu menjadi amaliyah favorit para sahabat. Para sahabat itu ketika menghatamkan Quran, ada yang 1 hari khatam pada Ramadan, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu dan sebagainya. Silakan Anda nanti membuat list untuk mau khatam berapa kali kan gitu. Ini membaca Quran. Kemudian juga yang diistilahkan amaliyah penembus langit tadi apa? Mau banyak sedekah. Wa atal malahu bihil qurba wal yatam masakin. Nah, ini utamanya 3 kelompok itu. Surat Al-Baqarah 177 bahwa dan berikanlah almal harta kamu. Wa atal malahu ala hubbi yang kamu cintai kepada orang-orang dekat kamu, kepada anak yang yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, sabila dan sebagainya. Tetapi yang Anda perlu ingat bahwa wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Yang jenengan berikan tuh ala hubbi, yang jenengan cintai lah. Kadang kita memberikan tuh kalau kita udah nggak suka kok. Ini misalnya Anda punya uang ratusan ribu dua, yang satu baru, yang satu sudah lusuh misalnya. Untuk dimasukkan ke kotak masjid misalnya. Biasanya orang pilih yang lusuh. Ini berarti kan bukan ala hubi, bukan yang dicintai. Belum lagi dari segi jumlah. Kalau di dompet kita ada uang puluhan ribu, 20-an, 50-an dan ratusan, mana yang dipilih untuk dimasukkan misalnya? Ketemu orang miskin, mana yang diberikan? Yang puluhan atau yang ratusan kan gitu. Ini sedekah ini penembus langit ketika yang kita berikan itu adalah ala hubi, yang kita cintai. Mana? Lebih cinta yang banyak atau yang sedikit kan gitu. Kalau jawabannya lebih cinta yang banyak, berarti yang diberikan adalah yang banyak kan gitu. Lebih cinta yang koklok, lusuh atau yang baru? Tentu yang baru. Oke, kalau begitu berikan yang baru kan begitu. Nah, ini memperbanyak sedekah. Sedekah menjadi penembus langit kalau yang kita berikan adalah yang kita cintai, yang kita sukai.
Kemudian juga termasuk amalia Ramadan yang lain, tapi kalau ini bulan pandemi seperti ini tentu saja belum bisa dilakukan. Umroh bagi yang mampu, umroh di bulan Ramadan itu juga menjadi amalia yang sangat diutamakan. Lalu memperbanyak istighfar, tentu ini mudah. Nabi Nuh itu istighfarnya sehari minimal 1000 kali. Nah, kemudian kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu 10.000 kali minimal istighfar di satu hari. Tapi kalau Imam Ahmad amaliyah utamanya bukan istighfar. Imam Ahmad bin Hambal itu amaliyahnya adalah memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Kadang sehari itu Imam Ahmad ini tidak masuk akal kita. Kadang bisa khatam 10 kali sampai 40 kali. Bacanya gimana kita nggak tahu. Tapi banyak riwayat mengemukakan seperti itu. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kita memperbanyak bertaubat kepada Allah. Di antaranya taubat dari dosa yang kita sadari. Coba kita ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan, lalu kita taubatin satu persatu. Tetapi yang lain adalah sholat taubat umum yang dimana kita tidak sadar tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini juga kita taubatin. Kemudian yang terakhir amaliyah yang utama, dan ini saya yakin semua orang bisa, adalah dakwah. Jadi kembali pada majelis ilmu tadi, dakwah. Tolong selama Ramadan Anda berdakwah sesuai dengan kemampuan jenengan. Mau di tingkat RT, mau di tingkat musola kampung, silakan saja. Yang penting kita berdakwah. Kalaupun bisanya ceramah hanya 5 menit, ya udah 5 menit. Yang penting yang diceramahkan adalah hal kebaikan yang diperintahkan Allah dan sifatnya lah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang paling penting, ketika kita ini berbeda pendapat dengan teman yang lain di bulan Ramadan, tentu saja juga di bulan yang lain, nggak usah mencaci maki, nggak usah jelek-jelekin. Selama ada dasarnya, silakan dilakukan dengan keyakinan menurut aliran yang dipakai. Ini yang kerjaan berat kita yang sekarang ini. Kerjaan kita itu adalah bahwa terjadi mufarraqah bainal muslimin, saling keterpisahan, saling memisahkan diri di antara sesama umat muslim. Ini tentu di bulan Ramadan ini akan kita upayakan agar ada kerekatan keimanan di antara kita. Kalaupun yang menjadi perbedaan bukan hal yang sangat-sangat mutlak dan sangat penting, kita maklum. Oke, saya kira itu yang bisa kita jawab dari berbagai pertanyaan tadi. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Allah memberikan ridhonya kepada kita semua untuk bisa menjalani puasa Ramadan yang akan datang dengan baik dan bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya, dan lebih terima kasih lagi kepada Ustaz Muhammad Sholihin yang sudah menjawab semua pertanyaan yang jawabannya insya Allah sangat memuaskan dan sangat lengkap terhadap pertanyaan yang kita tanyakan. Baik, dan sayangnya ini waktunya itu sudah habis ya gitu. Karena ini masih banyak yang ditanyakan, masih ilmu lebih banyak lagi, tapi ya kita dibatasi oleh waktu seperti itu. Jadi mungkin insya Allah untuk ngaji budaya perdana, ya ini ngaji budaya perdana gitu ya, ngaji budaya perdana di periode ini insya Allah kita akhiri sore hari ini, karena memang waktu yang sudah selesai. Lebih dari itu mungkin, dan cukup yakin mungkin di antara kita ada yang belum mandi, jadi karena masih ada waktu untuk mandi dan ya termasuk saya belum mandi nih. Jadi maka dari itu mungkin kita cukupkan ya untuk acara kita di sore hari ini. Walakhir, terima kasih banget, terima kasih sekali kepada Ustaz Muhammad Sholihin atas waktu yang sudah disempatkan. Ya, terima kasih sama-sama. Ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi ilmu yang barokah dan menjadi amal jariah untuk Ustaz pribadi. Amin ya dan rabbal insya Allah alamin. yang Ustaz sampaikan dapat kami amalkan dengan pengamalan yang optimal insya Allah. Amin. Baik, untuk mengakhiri acara ini, marilah kita tutup ngaji budaya perdana pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kami marilah dalam Faras Masjid yang diamanahkan untuk menjadi MC pada sore hari ini menundur diri. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah yang join acara ini, yang tergabung di dalam grup ngaji budaya, tolong jangan keluar ya, karena insya Allah grup itu akan dipakai untuk acara kita ke depannya, jadi tetap di grup itu nantinya. Lebih dari itu, jangan lupa
follow IG-nya LKI visip_UNS, karena Ngaji Budaya ini hanya salah satu dari program kita aja, sedangkan program kita itu ada banyak, dan insya Allah nggak kalah serunya. Jadi selalu update di IG kita di LKI visip_UNS, insya Allah setiap program-program kita selalu update di sana. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.